modal pokoknya adalah uang orang. Jadi tentu saja sesudah itu anak-anaknya milik. Itu pikiran laki-laki ini kan yang ikhlas. Dan dikasih. Maka terbukalah bergeser batu. Artinya apa? Amalan itu diterima Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata amalan yang tidak karena Allah tidak sampai. Maka Nabi pernah mengatakan, malaikat itu melaporkan amalan kita. Lalu Allah katakan, kembalikan ini, aku terima ini. Kata Nabi, yang dikembalikan itu adalah amalan yang bukan karena Allah. Subhanallah. Jadi amalan kita jangan ini kita pemirsa ini dimuliakan Allah. Memang dilaporkan semua malaikat. Karena malaikat tidak tahu kita ikhlas atau tidak kan, dilaporin semua. Tapi Allah yang maha tahu. Allah katakan, malaikat kembalikan yang ini, aku terima yang ini. Maka bahaya riya itu menghapus amal. Yang kedua, bahaya riya itu ini tadi, Kang Agus, membuat friksi di tengah masyarakat. Banyak mental-mental penjilat di tengah-tengah kita. Ya kan, bekerja bukan karena apa namanya, tapi karena ada orang yang melihatnya. Inilah bahaya riya yang harus kita khawatirkan ya. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa, artinya keikhlasan itu hanya Allah saja yang tahu. Betul sekali. Jadi connectingnya itu langsung kepada Allah ya. Malaikat aja nggak tahu nih perbuatan. Sama sekali tidak tahu. Jadi malaikat mencatat perbuatan yang kelihatan, maksudnya secara kasat mata. Seolah-olah ini sebagai perbuatan yang baik dicatat saja. Tapi nilai perbuatan itu sendiri langsung Allah yang akan memberikan penilaiannya. Subhanallah. Nah, sekarang gini Ustadz, bicara mengenai keikhlasan, kadang-kala kan seringkali terganggu. Contoh misalnya ketika sedang emosi. Ya, ketika sedang emosi mungkin suka terlontar. Ini orang memang kurang ajar ya gitu. Padahal dulu udah pernah saya bantu. Nah, apakah ini juga termasuk di dalam membangkit sesuatu sehingga menghilangkan nilainya? Betul sekali, Kang. Betul sekali. Sama dengan yang tadi ini, yang tiga laki-laki kan mewakili emosi kita, mewakili kita. Kadang-kadang maaf, yang pertama, meninggalkan maksiat kita ini bukan karena Allah. Karena takut KPK aja. Kapan ada kesempatan yang kira-kira, wah ini langsung diembat ya. Bukan karena Allah kita ini, kadang-kadang ya. Karena banyak orang nih, nggak enak nih, jangan dulu deh. Ntar kalau nggak ada orang baru ini bahaya kan yang begini kan. Iya. Kan? Makanya KPK kita ini luar biasa kerjanya, karena banyak orang yang pandai. Tapi demi Allah, ini orang yang kata Nabi ini, orang yang banyak amalnya secara zahiriyah, tapi ketika dia menyendiri di hotel sendirian, berani dia. Ini luar biasa. Nah, yang kedua, ketika memberi jangan pamrih dong. Ini seperti laki-laki yang kedua ini tadi. Ketika dia memang haknya modal awal yang dia kembang itu punya orang, maka berarti semua yang ini punya kamu, ya sudah. Jangan mengungkit-ungkit lagi. Makanya di dalam Al-Quran Kang ada ayat yang mengingatkan kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya. Ente dulu waktu mahasiswa saya loh yang ini bahaya nih, mengungkit-ungkit pemberian kita itu nggak boleh. Itu jadi hilang. Kemudian batal. Kalau sadar kembali lagi nggak? Kalau bertobat mungkin bisa bertobat ya. Kan tobat itu kan menghapus semua. Ya jadi ya Allah tadi saya ngomong apa ya? Gak suka gitu kan. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu menjadi muncul sifat riaknya? Kan salah satu contohnya adalah emosi tadi. Karena kan kita ketika terbawa oleh emosi, kita kan akhirnya menjadi tidak kontrol diri gitu. Kang Agus, betul. Syahwat manusia untuk populer. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan sesungguhnya orang yang suka hati-hatilah dengan al-maharib. Nah ini, Kang Agus, ini bahaya. Al-maharib itu adalah altar-altar mimbar. Hati-hatilah kata Nabi. Karena apa? Itu sudah tempat orang kadang-kadang ingin dipuji. Jadi kenapa orang riak? Karena orang senang dipuji. Manusia itu human being nature senang dipuji. Waduh, bagus banget ceramahnya tadi, Masya Allah. Waduh, luar biasa. Orang senang dipuji. Waduh, baik banget, sedekahnya banyak, terima kasih. Itu senang dipuji. Nah, makanya segala sesuatu itu kita harus kembalikan kepada Allah, Kang. Jadi dipuji itu boleh aja ya? Boleh. Memuji juga boleh aja. Cuman bahaya. Nabi pernah bilang kalau ada yang memujimu langsung di depan itu lemparlah dengan debu. Kenapa? Membahayakan kita. Sesungguhnya para togut-togut ya, para rezim-rezim yang muncul di dunia ini itu karena gila pujian bawahan.
Fir'aun itu jadi mendeklarasikan diri menjadi Tuhan karena kan dikultuskan. Ini bahaya sebetulnya kultus. Tapi kan dalam hidup ini ada yang namanya penghargaan terhadap Oh iya, prestasi. boleh, beda. Reward itu memang sesuatu yang memang hak kita. Tapi bagian dari pujian juga kan itu sebenarnya. Iya, tapi reward itu hak dan kewajiban. Itu boleh, beda. Tapi kalau ini memuji yang terlalu berlebihan, sesuatu, makanya kan ketika kita dipuji, Nabi mengatakan, Nabi berdoa begini, ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang dia tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari yang puji. Ada orang memuji kita istighfar, ya Allah, sebetulnya saya tidak begitu, ya Allah, bagus banget Anda orang soleh, padahal kita tahu ya Allah tidak. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengatakan, ketika engkau ingin memuji orang, jangan di depannya, karena itu bisa jadi bias. Dan mudah untuk menjadi penjilat. Nah, makanya kan surah Al-Fatihah itu, Kang, Masya Allah ya. Ayat 1-3 itu memuji Allah itu seakan-akan Allah itu di pihak ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pembicaranya bukan ketika iyyaka na'budu, menyembah, baru kemudian seakan-akan hadir Allah di depan kita. Hanya kepadamu ya Allah. Ini pelajarannya adalah ketika memuji orang jangan